Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR Rabu 7 Mei 2025 memutuskan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, terbukti melanggar kode etik DPR. Namun ia disangsi hanya meminta maaf. Dhani terbukti melanggar etik karena melontarkan dua pernyataan kontroversial rasis dan seksis. Bagaimana respons Dhani dan pelapor terkait hal ini? Lalu bagaimana narasi seksis Ahmad Dhani ini jika dilihat dari psikologi politik? Teradu yang terhormat, Ahmad Dhani Prasetyo, dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, telah terbukti melanggar kode etik DPR RI. Teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. 3. Menghukum teradu dengan teguran lisan, disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, khusus perminta maaf untuk keluarga Marga Bono, ya. Pelanggaran yang dilakukan Dhani berdasarkan dua laporan. Pelanggaran etik pertama terjadi dalam rapat Komisi 10 DPR bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Rabu 5 Maret 2025. Saat itu Ahmad Dhani mengusulkan agar PSSI bisa menaturalisasi ex-bintang pemain sepak bola yang berusia lebih dari 40 tahun untuk menikahi perempuan warga Indonesia. Ia juga menyebut jika pemain sepak bola yang dinaturalisasi beragama Islam, maka bisa dinikahkan dengan 4 perempuan. Pernyataan ini sontak memicu reaksi publik dan kecaman dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Pelanggaran kedua terkait ucapan Ahmad Dhani yang menyebut Pono, salah satu marga yang berasal dari Nusa Tenggara menjadi porno, sehingga menyinggung musisi Ryan Pono. Atas hukuman dari MKD yang hanya berupa permintaan maaf ini, Ryan pun berkomentar. Sangat ringan gitu, hanya harus minta maaf, dan artinya saya menilai untuk seorang Ahmad Dhani itu meminta maaf itu perlu dilakukan sidang yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi, tapi saya tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh MKD, dan berita baiknya adalah saya dan kuasa hukum juga merasa bahwa putusan MKD ini bisa menjadi rujukan yang sangat positif untuk proses hukum yang sedang berjalan di Barreskrim hari ini. Sekarang kita bahas soal pernyataan seksis. Menyitir teori feminisme dari Kate Millett, narasi seksis disebut memperkuat ketidaksetaraan gender lewat penggunaan bahasa yang merendahkan, membatasi peran, atau mengerdilkan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketua Health Collaborative Center dan inisiator Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, Ray Wagyu Basrowi, dalam artikel Opini Kompas Hari Ibu dan Narasi Seksis Politisi Kita, Desember 2024 menyebut, jika ada makna metaforis di balik maraknya narasi seksisme politisi dan pejabat publik Indonesia, ilmu perilaku mengenalnya sebagai fenomena proyeksi psikologis. Dalam psikologi politik, seksisme bisa menjadi cara murahan untuk menarik perhatian atau memuaskan audiens tertentu. Namun adiksi pada validasi eksternal ini seringkali menciptakan kecemasan dan kelelahan emosional yang dalam jangka panjang berkontribusi ke gangguan kejiwaannya. Studi Journal of Personality 2019 membuktikan seksisme yang berkelanjutan bisa menjadi tanda defisit empati, salah satu ciri gangguan kepribadian narsistik atau antisosial. Karena itu ketidakmampuan memahami bagaimana ucapan mereka menyakiti orang lain adalah bentuk pengabaian emosional yang dalam konteks pejabat publik tanda lemahnya kecerdasan emosional. Sebagai publik, narasi seksisme dari politisi harus dilawan karena ini bentuk penghinaan terhadap martabat manusia, serta pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial. Ketika politisi menggunakan retorika diskriminatif untuk merendahkan perempuan, mereka tak hanya menyerang individu, tetapi juga memperkuat budaya yang menghambat kemajuan masyarakat. Nah, bagaimana opini sahabat Kompas terkait narasi seksis dan rasis oleh pejabat dan tokoh publik ini?
Jakarta.